semua, perkenalkan aku Angel. Jesse, Aku Amanda. dan aku Claudia. Guys, ngomong-ngomong nih, sadar nggak sih orang-orang yang terkena penyakit semakin hari semakin bertambah? Iya, polusi udara yang makin parah akhir-akhir ini bikin kita jadi gampang lebih terkena penyakit. Papaku yang kerja di luar jadinya lebih sering terkena penyakit. Tapi fun fact nih ya, aku iseng-iseng nyari kemarin. Ternyata berdasarkan WHO, polusi udara itu dapat menyebabkan kanker paru-paru loh. Wah, parah banget dampaknya. Jadi takut kalau polusi ini bisa merugikan orang di sekitar kita, bahkan kita sendiri. Kalau gitu, kita harus gimana dong, Jasmine, Clau? Tentu saja kita harus memulihkan alam kita ini dong. Bener banget, tapi walaupun kita semua udah tahu caranya, masyarakat tetap tidak menaruh usaha penuh dalam menjaga lingkungan. Gimana ya cara yang tepat untuk menaikkan kepedulian dan semangat mereka? Pakai animasi aja tuh harusnya. Kebetulan akhir-akhir ini animasi juga lagi naik daun kan? Pastinya orang-orang lebih tertarik untuk melihat. Pesan moralnya juga dapet. Bener juga. Temen aku aja pada nonton animasi semua. Guys, aku punya ide. Apa tuh? Gimana kalau kita aja yang bikin animasi? Ah, yang bener aja. Emang bisa. Ya, belajarlah. Siapa tahu dengan animasi kita, kita bisa membangkitkan semangat dan motivasi teman-teman di sekitar kita untuk menjaga dan memulihkan alam. Ide bagus sih, Klau. Coba deh nanti aku cari situs buat bikin animasi. A few moments later. Ketemu nih guys, ada aplikasi yang cukup mudah buat bikin animasi, namanya Animaker. Wih, makasih Jess. Semangat buat ya guys. Semoga tujuan kita untuk membangkitkan semangat orang di sekitar kita dalam menjaga dan memulihkan alam bisa tersampaikan dengan baik ya. Di sebuah desa, hiduplah seorang anak bernama Budi. Ia, tanpa diketahui orang lain, mempunyai kekuatan di mana ia bisa memulihkan keadaan lingkungannya. Namun, kekuatan itu hanya akan ia gunakan pada saat tertentu karena kekuatannya terbatas. Budi menjalani harinya seperti biasa di lingkungan tempat tinggalnya yang terpolusi. Penduduk lingkungannya memang sejahtera, namun tidak dengan alamnya. Bukannya Budi tidak ingin membantu, tapi apa fungsinya bila alam yang sudah dipulihkannya kembali dirusak? Sampai pada akhirnya wabah menyerang warga. Hal itu dikarenakan polusi lingkungan. Satu persatu warga yang sejahtera itu jatuh sakit, bahkan sampai meninggal. Rumor tentang Budi yang memiliki kekuatan pun mulai menyebar. Rupanya ada yang melihat Budi saat ia sedang memulihkan bunga yang layu. Warga-warga yang sudah tersadar akan pentingnya lingkungan memohon kepada Budi untuk membantu mereka memulihkan lingkungannya. Budi, kami tahu tentang kekuatanmu. Tolong bantulah lingkungan ini. Mengapa aku harus membantumu di saat yang kalian lakukan hanyalah merusaknya? Kami tahu Budi betapa pentingnya keaslian lingkungan bagi kami. Kami berjanji akan memulihkan dan menjaganya. Begitu akhirnya Budi membantu warga memulihkan lingkungannya. Warga sekitar pun menepati janjinya. Mereka memulihkan alam dan menjaganya. Budi ternyata memiliki alam yang asli sangat nyaman ya. Udaranya sejuk, warga sekitar pun juga semakin sehat. Betul itu. Oleh karena itu, kita harus selalu menjaga lingkungan kita. Ternyata susah juga ya bikin animasi. Untung kita bisa ngelewatinnya. Walaupun banyak kendala, waktu nyari tema yang ringan namun bermakna. Bener itu, nyari musik yang cocok untuk jadi latar belakang juga butuh usaha lebih. Karena kita harus bisa menggambarkan suasananya di animasi melalui musik. Jangan lupa juga kendala kita saat membuat animasi. Tentu saja itu adalah hal tersulit, karena ini adalah pertama kali kita membuat animasi.
Tapi dengan ini kita bisa menjadi lebih dekat dengan satu sama lain, bekerja sama, melatih kedisiplinan, ketekunan, dan tanggung jawab. Eh, ngomong-ngomong soal animasi, kenapa sih kita pilihnya kekuatan gitu? Gini loh, genre fantasi itu kan salah satu genre yang disukain semua orang. Selain itu, genre fantasi adalah salah satu yang cocok. Gak mungkin kan kalau kita lagi cerita tentang memulihkan alam, tapi genrenya horor. Selain itu, genre fantasi kita juga bisa menyampaikan inti cerita dengan singkat, padat, namun bermakna. Oh, walaupun bergenre fantasi, tapi animasi kita masih mementingkan inti dari ceritanya beserta dengan pesan moralnya. Oh, bener juga ya. Setelah aku tonton tadi, aku juga jadi sadar kalau alam yang buruk juga akan membawa dampak buruk bagi kita. Oleh karena itu, kita harus menjaga dan memulihkannya. Bener banget. Semoga dari animasi tadi, teman-teman yang menonton bisa menyadari pentingnya alam bagi kita. Tidak berhenti sampai menyadari saja, semoga teman-teman yang menonton juga bisa saling membantu dalam menjaga dan memulihkan alam. Sekian dari kami. Kalau ada pertanyaan, boleh ditanyakan di komen ya. Terima kasih.